Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mela dan Sahnas akan mempresentasikan minuman Kefas dan titik kritis kehalalannya. Apa itu Kefas? Kefas merupakan minuman fermentasi tradisional yang asalnya itu dari Eropa Timur, terutama banyak ditemukan di Rusia dan juga Ukraina. Kefas ini dibuat dari roti, umumnya roti gandum hitam, yang difermentasi sehingga dapat menghasilkan rasa yang sedikit asam, segar, dan juga berkarbonasi ringan. Kandungan alkohol Kefas ini sangat rendah, biasanya kurang dari 1%, sehingga sering dianggap sebagai minuman non-alkohol. Kefas juga dikenal mengandung probiotik hasil dari fermentasi yang baik untuk pencernaan. Ini merupakan bahan baku dari Kefas. Yang pertama itu bahan utamanya dari roti gandum hitam yang dikeringkan atau dipanggang sebagai sumber karbohidrat. Kemudian ada air sebagai pelarut utamanya yang ditambahkan dengan gula atau madu sebagai penambah rasa. Juga ada starter untuk memulai fermentasinya itu menggunakan ragi atau yeast. Ada juga bahan tambahannya seperti kismis, buah, atau herbal untuk menambah cita rasa dan juga aroma dari Kefas tersebut. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, roti gandum hitamnya dipotong-potong kecil terlebih dahulu, kemudian dikeringkan dengan cara dipanggang hingga warnanya kecoklatan, jangan sampai gosong. Kemudian rotinya dimasukkan ke dalam wadah, dituang dengan air panas, lalu didiamkan hingga menjadi hangat atau dingin. Setelah itu, saring air rendaman roti dan juga dibuang ampasnya. Kemudian ditambahkan gula atau madu dan juga ragi. Kemudian diaduk hingga larut. Kemudian wadahnya ditutup, tapi ditutupnya jangan terlalu rapat. Dan juga proses fermentasinya itu di suhu ruang selama 1-3 hari hingga muncul aroma asam segar dan juga ada sedikit gelembung. Kemudian setelah fermentasi selesai selama 1-3 hari, ditambahkan dengan kismis atau daun mint untuk memberikan aroma dan juga rasa yang segar. Kemudian disaring kembali bila perlu untuk memisahkan sisa-sisa ampasnya. Kemudian simpan si Kefasnya di dalam botol tertutup di lemari es. Si Kefas siap diminum dalam keadaan dingin. Jika ingin rasa yang lebih kuat, Kefas didiamkan sebentar di lemari es bersama mint atau buah. Ini merupakan jenis-jenis Kefas yang dibedakan dari bahan baku utamanya. Yang berwarna ungu merupakan Kefas yang terbuat dari buah bit, kemudian yang berwarna hitam merupakan Kefas yang terbuat dari roti gandum. Nah, adapun Kefas ini dikemas di dalam botol-botol seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya terkait titik kritis dari minuman Kefas ini. Yang pertama itu ada air, titik kritisnya itu ada sumber, kesucian, dan kelayakan air. Tingkatnya itu rendah, karena air harus suci, tidak najis, dan layak konsumsi sehingga produk menjadi halal. Selanjutnya ada roti gandum atau rye, titik kritisnya adalah kandungan bahan tambahan pada rotinya. Tingkatnya itu sedang, di mana roti ini harus bebas dari bahan haram seperti alkohol, emulsifier non-halal, shortening hewani non-halal. Di mana shortening ini bisa berupa mentega atau margarinnya itu dari lemak hewani yang berasal dari hewan yang tidak halal. Selanjutnya ada gula atau madu, titik kritisnya itu asal bahan, tingkatannya rendah. Gula dan madu halal secara zat selama tidak tercemar bahan haram atau najis. Lalu ada starter fermentasi yang digunakannya itu ragi, titik kritisnya itu asal mikroba dan media tumbuhnya, tingkatnya itu tinggi, di mana si starter ragi ini harus halal dan tidak dikembangbiakan pada media yang haram, misalnya pada media yang mengandung produk turunan babi. Lalu selanjutnya ada waktu fermentasi minuman Kefas ini, titik kritisnya pembentukan alkohol, tingkatnya itu tinggi. Di mana di Indonesia titik kritis kehalalan itu berdasarkan fatwa MUI, yang mana minuman hasil fermentasi haram jika memabukkan atau mengandung kadar alkohol lebih dari 0,5%. Nah, untuk halal critical point-nya yang pertama itu ada di roti gandum, yang keduanya itu ada di starter fermentasinya yaitu ragi, dan yang ketiga itu ada di waktu fermentasinya.
Selanjutnya juga ada titik kritis lainnya terkait pengendalian pH dan suhu proses fermentasinya. Di mana titik kritisnya itu ada pada stabilitas fermentasinya, tingkatnya itu tinggi, yaitu kontrol proses fermentasi, mencegah pembentukan alkohol berlebih yang menyebabkan produknya itu berpotensi menjadi haram. Yang mana si pengendalian pH dan suhu ini merupakan halal critical point keempat. Selanjutnya ada peralatan produksi. Titik kritisnya itu dari adanya kontaminasi najis, tingkatnya itu tinggi, di mana alat tidak boleh tercemar najis berat seperti air liur anjing dan sebagainya. Jika tercemar wajib disucikan sesuai syariat atau alatnya diganti. Lalu ada terkait pengemasan. Titik kritisnya itu ada di bahan kemasan, tingkatnya itu sedang, di mana kemasan tidak boleh berasal dari bahan haram atau terkontaminasi najis. Selanjutnya ada dari segi penyimpanan. Titik kritisnya itu penyimpanannya itu dapat menyebabkan fermentasi lanjutan, tingkatnya itu sedang, penyimpanan yang salah atau melebihi batas waktu fermentasi dapat meningkatkan kadar alkohol setelah pengemasan. Selanjutnya yang terakhir ada produk akhir atau kefasnya itu sendiri. Titik kritisnya itu efek memabukkan, tingkatnya itu tinggi. Dalam Islam setiap yang memabukkan adalah haram meskipun sedikit. Nah, dari hal-hal semua ini merupakan halal critical point. Next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan ketentuan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, kehalalan kefas berkaitan erat dengan bahan baku, tujuan dan kontrol proses fermentasinya, serta kadar alkohol yang dihasilkan. Secara tradisional di negara asalnya, kefas dinyatakan siap konsumsi pada kadar alkohol sekitar 0,5% sampai 1,2% karena dipandang sebagai minuman fermentasi ringan dan tidak dimaksudkan sebagai khamr. Namun demikian, khususnya di Indonesia, penilaian kehalalan suatu produk makanan atau minuman itu mengikuti standar MUI yang menetapkan bahwa minuman hasil fermentasi hanya dapat dikategorikan halal apabila alkohol yang terbentuk merupakan produk samping alami, tidak memabukkan, dan kadarnya tidak melebihi 0,5%. Oleh karena itu, meskipun kefas dengan kadar alkohol 0,5 sampai 1,2% dapat diterima dan lazim dikonsumsi di negara asalnya, di Indonesia produk tersebut tidak dapat dikategorikan halal dan tidak layak beredar sebagai minuman halal kecuali dilakukan pengendalian proses fermentasi untuk memastikan kadar alkoholnya itu berada di bawah ambang batas yang ditetapkan MUI. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.